Penyebab mobil ini pecah sendiri, satu karetnya pecah ya. Sebenarnya karet pecah pun dia nggak akan terlalu bergetar sebelum ini menyentuh dengan sasis biduan ini. Dan sini kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan otomotif semua dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan sehat kabar hari ini, selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, kemudian dilimpahkan kesehatan, umur yang panjang dan umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan semua, hari ini saya kedatangan Isuzu Macan. Sebenarnya mobil ini datang dari kemarin ya. Kemarin ada pengerjaan, cuman ya nggak sempat saya videokan karena lagi-lagi kameranya lagi meeting kameramennya. Jadi maka saya akan ulas pada hari ini ya. Mobil ini keluhan dari sopirnya di saat kecepatan tertentu, kecepatan tanggung katakanlah di 40 itu bergetar ya. Nggak cari wong Jawa geger. Mobilnya di kecepatan 40 geger. Cuman di kecepatan yang rendah sekali dia tidak, atau yang tinggi sekalian dia tidak ya. Jadi ceritanya mobil ini sama sang sopir sudah dibawa ke bengkel. Dia curiga sama plaker kopelnya ya, karet atau plaker kopelnya. Dicek katanya memang karetnya sudah agak tua, agak aus, diganti. Kata sang bengkel memang karetnya ganti mas, katanya diganti ya. Cuman setelah keluar dari bengkel itu juga tetap masih getar ya. Kemudian ada diberikan solusi sama si bengkel bahwa sasis palang, kalau sampean ingat mobil ini pernah saya review dulu ya, gara-gara baut knalpot putus jadi rusak sasis itu ini dulu. Nah, sasis palangnya itu retak. Jadi alasannya itu suruh masang sekur gitu. Tapi kemarin datang sudah saya sampaikan, Mas, kalau seperti itu sebenarnya bukan di situ. Cuman alangkah baiknya karena si supir juga udah beli sekurnya, udah tinggal masang sekurnya. Mas, tolong pasangin sekur. Alasannya kenapa? Mobil ini getar, Mas. Sasis palangnya ada yang retak. Nah, saya berikan edukasi kalau bergetar itu seperti itu, cenderung bukan di sasis yang hanya sekedar retak, tapi kalau putus beda lagi ya, hanya sekedar retak. Jadi saya berikan pemahaman ini kemungkinan bukan di sini tapi di tempat lain, nah gitu. Dan coba kita lihat nanti ya, karena saya curiga itu di karet mounting atau di karet karet bantalan persneling, gantungan persneling itu sendiri ya. Ya kebetulan kemarin nggak sempat saya videokan pemasangan sekurnya. Sekarang kita coba angkat ini untuk memudahkan. Namun kembali saya ingatkan ya, sebelum proses kita jangan lupa tolong dibantu channel saya, ada komunitas lebih berkembang dengan cara di-subscribe channel saya. Bos, masih smetaning. Maning. Hup. Oke ya, jadi pekerjaan kemarin yang nggak saya sempat videokan itu waktu pemasangan sekur ini. Jadi untuk karet gantungan kopel sendiri ini sudah baru, lakernya dicek masih bagus, kemudian cabang 4 keris kopelnya juga dicek sudah bagus semua.
Kemudian alasannya kemarin minta dipasang sekur ini karena ini retak. Oke lah, karena ini retak, biar tidak gampang pecah lagi di las, kita pasang sekur ya. Dan ini memang akan lebih kuat kalau dipasang sekur seperti ini ya. Cuman kecurigaan saya bukan di sini, tapi di sini. Di sini ya, di karet gantungan snelling. Sekarang kita coba ya. Saya sendiri belum ngecek, baru saya kerjakan ini saja karena permintaan supir kemarin suruh masangin sekur, sudah dipasang. Nah, setelah saya berikan edukasi, coba dicek mas, itu nanti karetnya kemarin waktunya nanti sudah kesorean. Sekarang kita cek kita. Oke ya, caranya persneling ini kita dongkrak, kita angkat. Oh, rekosone rek, tadi bengkel mobil truk ini kira rekosone rek. Tapi tetap kita syukuri, ini rezeki dari Tuhan juga. Oke, ternyata benar tebakan saya ya. Kelihatan ya mas, coba yang sini bisa kelihatan nggak mas, lihat mas. Oke ya, jadi benar tebakan saya nih. Nih karet ini kelihatan nggak? Maju lagi. Nah, kelihatan. Nah ini pecah ya. Ternyata benar perkiraan saya pecah. Dan apa ya, penyebab getar kita langsung bisa lihat nih di sini nih. Bisa lihat nih mas. Nah di sini ada mengkilatnya. Jadi besi ini ya, besi yang dari sasis nempel langsung dengan besi yang untuk dudukan persnelingnya, gantungan persneling. Ini akibat getarannya ya. Ini yang bikin getar kawan-kawan semua ya. Jadi tebakan saya benar, perkiraan saya benar ya, itu ternyata karet persnelingnya pecah. Oke, nanti kita buka, kita lihat lagi yang lebih jelasnya gimana, sembari kita carikan alat. Dan memang untuk Isuzu juga, tipe Isuzu itu alatnya agak jauhan dikit, kita harus carinya dari tempat saya, bengkel saya. Oke, nanti kita copot, kita buka. Jadi itu ya kawan-kawan, bagi pemilik mobil Isuzu, atau sebenarnya nggak hanya Isuzu, semua jenis mobil kalau memang karetnya itu sudah pecah dan sudah nempel ya antara yang persneling, dudukan persneling dengan dudukan yang untuk gantungannya di sasis, semua akan bergetar ya. Jadi untuk para driver atau pemilik kendaraan truk, sebenarnya bukan truk aja, semua itu akan bergetar ya, semua jenis mobil. Dan dia getarannya beda, dia hanya kecepatan tertentu aja dia getar ya. Jadi kalau sasis palang ini retak hanya sedikit, saya kira nggak sampai segitunya pengaruhnya ya. Nah, karena sudah saya pasang sekur, saya lap juga yang retak, kata pemilik mobilnya tetap bergetar. Jadi kawan-kawan ya, pernah ada pengalaman dulu mobil kantor ya, gara-gara karet gantungan yang persneling itu pecah, dia nggak tahu itu, sampai dibuka, diganti rodo, diganti matahari, tapi tetap aja penyakit bunga hilang. Ternyata apa? Ternyata hanya itunya ya, sepele, murah, mudah sebenarnya pengerjaannya, cuman kalau kita nggak paham ya akan jadi kemana-mana. Dan ini kemarin sudah divonis katanya persnelingnya suruh turun. Coba bayangkan Isuzu turun persneling mau makan budget berapa ya, sudah berjutaan bolak-balik ya. Jadi coba saya cek dulu, saya teliti dulu satu-satu, ternyata itunya, karena kecurigaan saya besar di karet gantungan persneling.
itu kawan-kawan ya, jangan sampai buang-buang biaya yang nggak pas. Artinya opposing rusak, opposing ditandani kan nggak nyambung. Oke kawan-kawan, lanjut ya. Oke ya kawan-kawan, ini cukup mudah kalau untuk Isuzu ya, cukup mudah untuk cara membukanya. Jadi baut 17 yang ada 3 biji yang di sini, baut ini ya, 3 biji ini kita buka. Kemudian satu lagi baut 14 yang pengikat bantalannya sendiri, karetnya ya. Jadi cuman kita buka 4 baut, 3 biji baut 17an yang di box persnelingnya, kemudian satu lagi untuk mengunci karetnya baut 14an ya. Cukup mudah. Ini kita dongkrak dulu kalau ke atas, kemudian kita tinggal buka. Oke, kita lepas ini ya. Sekarang kita lihat karetnya. Ini kawan-kawan ya, ini yang menyebabkan dia pecah ya. Ini sudah tinggal lepasnya aja nih. Dan salah satu yang membuat dia getar, kalau karet ini sekalipun pecah, dia belum seberapa bergetar, tapi yang bikin bergetar, karet ini pecah kemudian ini bergeser. Lihat di sini. Nah, ini terjadi benturan antara besi yang dudukan dari persneling dengan sasis. Ini sebenarnya yang bikin bergetar. Kalau hanya ini sebenarnya nggak begitu kerasa ya, nggak begitu kerasa meskipun pecah. Yang penting ini nggak sampai nempel di sasis. Dan saya yakin sebelahnya juga akan seperti ini, bahkan mungkin bisa lebih parah. Itu ya kawan-kawan ya. Ini lihat nih, karetnya sudah bisa ya, saya lepas dulu. Oke, lanjut kita buka sebelahnya. Soro ya, jadi bengkel di Soro, makanya bucur bengkel untuk gampangnya di bengkel kosong dulu. Nah oke, yang satu nih ya, yang satu sama aja mana orang ya. Sekarang kita cari partnya dulu. Roto angel lur Isuzu. Gone sampean pena enggak Isuzu? Boleh alat. Iku roto angel. Ya, nanti kita ganti ya. Jadi sebenarnya ini penyakitnya, penyebabnya dia bisa bergetar, bisa apa ya, getar di mobil sampai kerasa di kabin. Jadi jangan memvonis dulu yang hal-hal yang berat seperti persnel, lengkap dan yang lain. Tapi saya sarankan dicek dulu satu persatu di bagian seperti bantalan-bantalan seperti ini. Muntingnya mungkin karet gantungan persnelnya. Oke, itu aja. Nanti kita tunggu alatnya, kita tunggu lagi cara masangnya. Lanjut. Oke ya, spare partnya seperti ini. NKR dan sama. Kita buka itu, kemudian kita pasang. Jangan lupa ada knocknya ini ya. Jangan salah, di sini ada knock seperti ini ya knocknya.
Oke, jadi pemirsa ya, ini spare part. Nih, menurut Anda ini asli apa enggak? Ini berhologram Isuzu ya. Isuzu ini barangnya seperti ini ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang ini yang bekasnya ya, ini bekas, ini yang dulu, yang baru. Kadang-kadang saya heran kalau ngelihat itunya, mungkin asli ya, lihat dari part numbernya, kemudian cuman saya juga nggak begitu yakin sih. Ini begitu dipasang dia nggak bisa knock ininya nih. Sekarang kita lihat, kita perhatikan perbedaannya ya. Ini terserah kawan-kawan menilainya ya. Nih lihat ini Mas. Nih kalau yang asli knock ini ngepres, maksudnya rata ya. Cuman kalau ini kayak gundukan ya, kayak gundukan nih. Lihat nih, kayak gundukan kayak gitu loh. Jadi dipasang ke sini dia nggak mau press, dipasang di sininya. Nih. Lihat Mas, ya. Tuh masih ganjel tuh, nggak mau nempel, nggak mau plug ya. Tuh masih ada selah tuh. Ya itu sebenarnya sih pas ya, cuman nggak bisa masuk karena ininya jadi bulat, kayak apa ya, bulat, maksudnya nggak persrata gitu, nggak presisi gitu loh, kayak tambahan daging sekedar dilas, ada dagingnya itu aja. Tuh lihat, kalau seperti ini gimana mau masuknya? Jadi terserah rekan-rekan menilainya ya. Saya hanya kesel ya, sering saya menemukan spare part, sering sekali saya menemukan spare part yang seperti ini. Kadang sama tapi nggak bisa dipasang, ternyata selisih, harus ngerubah lagi banyaknya. Jadi menurut Anda ini original apa enggak? Kalau bukan original ya saya nggak tahu ya, original apa tidak. Saya nggak bisa menilai, saya hanya menyatakan kalau ini nggak bisa dipasang dengan model seperti ini. Ini harus kita rubah, kita gerinda lagi. Itu aja ya, terserah kawan-kawan menilainya. Saya nggak paham spare part ini, saya nggak paham asli atau tidak, tapi ya saya pesen sih ya mbok ya, kalau buat itu ya yang bener lah, yang maksudnya ya dipresin, dipasin memang bener-bener kayak aslinya bentuknya, meskipun KW, kualitasnya KW, tapi bentuknya minimal sama lah, persis lah. Jadi dipasang tuh nggak perlu harus ngakali. Ini kita harus ngakalin, harus kita gerinda, kita kecilin ya, kita bikin blast. Coba kalau kayak gini, ini bukan nok gunungan. Lihat Mas dari samping, kelihatan nggak? Jadi kesannya dia nggak presisi. Sementara kalau ini kan presisi nih bentuknya kan maksudnya langsung nok gitu loh ya. Nih. Terus ini juga nih, maksudnya bentuknya yang seperti ini kan langsung nok gitu. Nggak ada kakinya begini, nggak tirus begini, maksudnya gini lurus gitu. Jadi itu kawan-kawan ya, saya sering kali masang spare part, nggak hanya model karet ini, model alat-alat lain pun saya sering harus kesel ya kadang-kadang ya. Sudah kita beliin baru harus ngakalin, nyamain lagi. Sepesen ya, kalau mau bentuk, kalau mau bikin produk ya, meskipun nggak asli, paling tidak bentuknya disamakan persis lah ya. Gitu, itu aja. Oke, begitu setelah saya kurangi ya, dia mau press nih. Iya, dia mau press. Jadi saya nggak mau komentar masalah ini KW asli atau tidak. Maksud saya
Boya bikin itu yang bener-bener pas lah, artinya bentuknya, minimal bentuknya lah. Kalau kualitas saya nggak bisa ngomong, kualitas juga tergantung dengan harga ya. Itu aja kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, jadi sudah selesai proses pemasangan karet gantungan perkenalan ya. Sudah selesai. Ini besok akan kita coba untuk muatan. Nah, jadi sebuah bangga. Cuman prediksi saya ya memang itu ya jadi kendala. Jadi kawan-kawan ya, kalaupun ada hal-hal seperti itu jangan bingung dan rencananya atau yang lain, tapi cek dulu hal-hal seperti itu. Kadang-kadang hal-hal sepele kita abaikan, kita nggak tahu padahal memang itu. Oke, mungkin itu mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Untuk para driver, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk sombong dan pamer. Ilmu saya, pengetahuan saya juga belum seberapa, jadi saya tetap mohon saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Salam hormat juga untuk para senior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.